Teman-teman, ada yang bertanya, mengapa imam atau romo Katolik tidak suka berdebat agama? Apakah mereka takut? Apakah mereka kurang ilmu pengetahuan tentang agama? Nah, untuk mengetahui jawabannya, teman-temanku, mari kita simak 6 alasan mengapa imam atau romo atau pastor Katolik malas berdebat dengan agama lain. Yang pertama, teman-teman, imam atau romo Katolik fokus pada dialog, bukan perdebatan. Di dalam gereja Katolik selalu mendorong dialog antara umat beragama berdasarkan kasih, berdasarkan penghormatan dan pemahaman seperti yang diajarkan dalam Nostra Aetate, yaitu dokumen Konsili Vatikan II. Sebab, teman-teman, perdebatan itu seringkali mengarah pada konflik dan juga perpecahan. Sedangkan dialog bertujuan untuk membangun pemahaman, yaitu pemahaman bersama dan mencerminkan kasih Kristus. Alasan yang kedua, teman-teman, menghindari sikap untuk menghakimi. Di dalam kitab suci, kita sebagai pengikut Kristus mengetahui Yesus mengajarkan untuk tidak saling menghakimi. Tercatat dalam Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 2. Maka imam atau romo Katolik lebih untuk memilih mendampingi orang lain dalam perjalanan iman mereka daripada memperdebatkan keyakinan. Karena perdebatan, teman-teman, cenderung memicu sikap saling menyerang satu dengan yang lain daripada membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi, belajar agama itu bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk menasihati diri sendiri agar hidup kita lebih baik lagi. Alasan yang ketiga, mengapa imam Katolik malas berdebat, yaitu misi pastoral, yaitu membimbing bukan memaksakan. Jadi tugas utama imam atau romo adalah untuk membimbing umat untuk semakin dekat kepada Allah melalui pelayanan, melalui sakramen, dan juga pengajaran-pengajaran maupun doa. Nah, teman-teman, alasannya perdebatan itu seringkali tidak efektif dalam mengubah hati seseorang. Sebaliknya, dengan kasih, dengan kesaksian hidup itu lebih berdampak untuk menyentuh hati orang lain agar mereka mendekat kepada Tuhan. Alasan yang keempat, mengapa romo malas berdebat? Kebenaran itu tidak perlu dipaksakan. Sebab gereja percaya bahwa kebenaran iman Katolik adalah pemberian dari Allah yang tidak perlu dipaksakan kepada orang lain melalui perdebatan-perdebatan. Nah, teman-teman, itu tercatat di dalam 1 Petrus bab 3 ayat ke-15. Iman harus dijelaskan dengan lemah lembut, dengan hormat, bukan dengan caci maki dalam perdebatan. Karena kebenaran Kristus, teman-teman, akan lebih nyata melalui kasih, melalui kesaksian hidup, bukan melalui argumen-argumen yang memanaskan situasi, yang memancing permusuhan. Alasan yang kelima, mengapa imam atau romo Katolik malas berdebat agama? Perdebatan jarang membawa buah-buah roh. Justru perdebatan seringkali menghasilkan kebingungan, menghasilkan kemarahan, menghasilkan permusuhan, kebencian daripada pertobatan. Nah, imam Katolik lebih memilih mengarahkan energi mereka pada penginjilan yang efektif, yang damai, seperti pengajaran ataupun pendampingan dan pelayanan kasih. Karena itulah yang Yesus Kristus ajarkan sendiri. Alasan yang terakhir, teman-teman, yang keenam, para imam romo malas ikut debat agama adalah meneladani Yesus Kristus sendiri. Yesus tidak mencari perdebatan, ia lebih sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan hikmat, dengan kasih, dengan kebijaksanaan. Bahkan ketika ia ditantang oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi 2000 tahun yang lalu. Nah, maka dari itu, imam Katolik atau romo Katolik berusaha untuk mengikuti keteladanan dari
Sang Guru sejati, Yesus Kristus, untuk selalu bersikap bijaksana, selalu penuh kasih terhadap orang lain tanpa perdebatan-perdebatan agama. Teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, imam Katolik tidak suka berdebat karena mereka fokus pada dialog yang membangun kasih, yang membawa perdamaian dan pelayanan yang mengembalakan umat, bukan untuk saling membenci. Nah, bagi mereka, iman bukan soal menang-menangan argumen, tetapi soal membawa jiwa-jiwa kepada Allah melalui kesaksian hidup. Karena kesaksian hidup, teman, sangat penting dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang tulus. Itu yang justru akan menyentuh umat agama lain dan mereka lebih respect dengan ajaran kita dibanding kita berdebat agama dengan merendahkan agama lain, dengan mengkafir atau menyesatkan ajaran lain demi untuk argumen-argumen kita sendiri, demi keegoisan kita. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat Katolik juga harus meneladani romo kita. Jangan terlalu suka meneladani orang yang berdebat-debat agama, yang hanya egois memenangkan diri mereka sendiri. Karena iman mereka lain, teologis mereka lain, kitab mereka lain, ajaran-ajaran mereka lain dengan kita. Jadi mustahil ada yang menang. Jadi menang-menangan sendiri. Kalau kalah, justru itu menimbulkan rasa sakit hati sendiri. Jadi teman-teman, tetap hidup di dalam kedamaian, karena damai itu indah. Tuhan memberkati.